Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sacup Explore. Seperti biasa, saya hari ini sendiri, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya mau coba sharing untuk materi masih tetap di dunia kerja. Materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang pengunduran diri. Resign atau istilah yang biasa kita gunakan itu mengundurkan diri, itu adalah satu istilah yang biasa digunakan dari karyawan dalam suatu perusahaan ketika mereka akan keluar atau berpisah dari perusahaan yang dia kerja saat ini. Namun sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan atau sesuai dengan pengalaman saya sendiri, saya akan coba sedikit sharing apa sih yang harus kita pikirkan sebelum kita mengundurkan diri dari sebuah perusahaan. Sebelumnya saya saat itu tidak pernah berpikir panjang ketika saya mengundurkan diri. Yang terpenting adalah ketika saya nggak betah ya udah saya keluar. Itu saat saya pengalaman kurang dari 1 tahun. Nah, dari pengalaman itu dan beberapa referensi yang saya baca, akan saya sharing sedikit bagaimana ketika kita resign dan apa yang harus kita pikirkan. Hal yang harus diperhatikan yang pertama, sudahkah Anda mendapatkan pekerjaan ketika Anda memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan Anda? Jika Anda sudah mempunyai satu pekerjaan baru, itu adalah hal yang cukup baik. Tapi sebaliknya, jika Anda tidak mempunyai backup perusahaan baru, lalu untuk apa mengundurkan diri? Apalagi untuk Anda yang sudah menikah, itu menjadi hal yang fatal menurut saya. Apapun kondisinya, Anda memutuskan untuk mengundurkan diri dari perusahaan lama Anda. Terkecuali Anda seorang perempuan, Anda akan menikah, itu is okay. Dan pengecualian lainnya adalah Anda memiliki usaha setelah Anda keluar dari perusahaan dan usaha Anda bisa dikatakan cukup stabil, sehingga Anda dapat memutuskan untuk meninggalkan perusahaan tersebut dan meneruskan usaha Anda gitu. Kalau misalkan Anda memutuskan resign belum punya pekerjaan, please, sepengalaman saya itu adalah hal yang sangat konyol karena mencari pekerjaan itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Perusahaan banyak, peluang juga menurut saya banyak, tapi persaingan saat ini ketat. Kalau kita tidak memiliki kompetensi yang luar biasa, kalau kita tidak memiliki sesuatu yang cukup oke dan cukup bisa atau istilahnya pernah melakukan perubahan di suatu perusahaan lama Anda, itu nggak masalah. Tapi kalau Anda nggak pernah melakukan sesuatu, apa yang akan Anda sampaikan nanti gitu. Itu. Jadi kesimpulannya, ketika Anda memutuskan resign, setidaknya Anda sudah mempunyai backup perusahaan atau Anda sudah mempunyai pekerjaan baru di perusahaan. Yang kedua itu masih terkait dengan poin pertama. Ketika Anda sudah mendapatkan pekerjaan baru, itu adalah hal yang sangat baik menurut saya. Tapi ketika Anda mendapatkan pekerjaan baru, setidaknya Anda harus mengetahui jenis apa perusahaan yang sudah Anda dapatkan saat itu. Yang kedua, bagaimana bisnis prosesnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kulturnya, kultur dari perusahaan Anda yang sudah Anda dapatkan dan akan ditempati nanti. Kenapa Anda harus mengetahui hal itu? Karena terkadang ketika kita mengundurkan diri, kita berharap mendapatkan pekerjaan baru yang jauh lebih hebat daripada yang sebelumnya. Dan bisa dikatakan saya istilahkan adalah rumput tetangga jauh lebih hijau daripada perusahaan kita saat ini. Faktanya, terkadang, tidak semua, terkadang rumput tetangga yang jauh lebih hijau ternyata jauh lebih buruk daripada perusahaan kita yang kita tempati saat itu. Salah satu contoh adalah pengalaman saya pribadi ketika saya sudah pernah bekerja di salah satu manufaktur di salah satu kota di Jawa Barat. Saya bekerja kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian ada yang menawarkan diri dengan gaji yang bisa dikatakan 100% lebih. 100% lebih, bayangkan 100% lebih, dan saya memang tergoda saat itu. Dan memang niatnya dari dulu sudah mau mengundurkan diri sebenarnya untuk mengembangkan diri saya jauh lebih baik lagi. Akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Kemudian saya kira saya akan lama di sana. Ternyata gaji besar tidak menjamin saya
tidak menjamin keberlangsungan hidup saya. Pengalaman sih memang saya dapat, tapi ya apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Ya akhirnya saya hanya 10 bulan di sana, kemudian saya di PHK. Itu sedikit cerita saja. Jadi teman-teman yang akan mengundurkan diri dan sudah punya satu perusahaan baru yang akan ditempati nanti, kalian pelajari terlebih dahulu seperti apa bisnis prosesnya, seperti apa kulturnya, jenis perusahaannya seperti apa. Apakah kita akan panjang di sana atau justru sebaliknya? Dan apakah kita akan berkembang di sana atau justru sebaliknya? Itu yang harus Anda perhatikan. Ketiga, ini adalah poin terakhir yang akan saya sampaikan di sini. Jadi setelah Anda memutuskan untuk mengundurkan diri dari sebuah perusahaan dan Anda sedang mendapatkan pekerjaan baru, hal yang terakhir yang harus Anda pikirkan adalah mampukah Anda mengimplementasikan apa yang Anda jual ketika Anda interview di perusahaan tersebut. Maksudnya begini, otomatis ketika Anda diterima karena Anda mempunyai satu kompetensi yang bisa dikatakan dilihat oleh mereka, tapi Anda tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi setelah nanti masuk ke dalam perusahaan tersebut. Bagaimanapun jenis perusahaan Anda, misalkan kategorinya perusahaan Anda sama, Anda pindah ke perusahaan tersebut, perusahaan baru, jenis industrinya sama. Yang harus Anda ketahui dan harus Anda ingat adalah sistem yang ada di sebuah perusahaan itu pasti berbeda-beda. Seberapa besar perusahaan Anda dan memiliki grup banyak, itu sistemnya pasti akan berbeda. Berbeda dengan induk perusahaan Anda. Karena apa? Faktor lingkungan, faktor kondisi biografi yang terjadi di sana. Nah, Anda mampu tidak mengikuti hal tersebut. Kalau misalkan Anda kurang siap dalam menghadapi hal tersebut, lebih baik urungkan niat Anda untuk resign dan Anda pikirkan kembali baik-baik dan tetap menetap di sana, beradaptasi lagi, melatih diri lagi. Setelah Anda siap, silakan Anda lakukan. Daripada Anda menyesal setelah masuk ke sana, kemudian dalam waktu beberapa bulan Anda keluar lagi, untuk apa? Apa yang Anda akan dapatkan? Dan Anda harus nyari kerja lagi. Apa yang harus Anda dapatkan? Apa yang Anda dapatkan di sana? Apakah hanya gaji besar dengan durasi yang pendek? Untuk apa? Itu. Oke, itu 3 tips yang bisa saya sampaikan saat ini. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan terlalu cepat atau misalkan tidak mewakili tentang diri Anda. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Teman-teman yang saat ini masih bekerja dan akan mengundurkan diri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ambil poin-poin positifnya. Dan saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan adalah suara-suara anak kecil, karena memang saya lagi di rumah dan itu anak saya dan temannya yang lagi bermain. Mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Jika ini bermanfaat untuk Anda, silahkan share dan silahkan komen kira-kira apa aja yang bisa saya sharing untuk dijadikan materi berikutnya dan bisa membantu teman-teman semua. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.